ditutup tanpa keputusan ya, kemudian bubar. Ini kan satu tindakan tidak bertanggung jawab ya, yang saya katakan. Inilah cikal bakal perpecahan organisasi Peradi. Akibat saluran demokrasi yang dibuka dalam Munas yang menurut aturan tersumbat, maka para calon advokat melanjutkan Munas, terbentuklah RBA ya, Peradi RBA. Ada juga kelompok lain kemudian juga membentuk Peradi SAI ya. Ya karena biang keroknya itu yang tadi memutuskan bahwa Munas itu ditutup tanpa pernah dilaksanakan. Itu kan Saudara Otto itu yang melakukan. Saya adalah pelaku sejarah. Organisasi adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama untuk tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan tersebut. Organisasi, apapun organisasi itu, saya nggak mau mengatakan bahwa harus organisasi apa, baik, dan juga terlebih khusus organisasi advokat, notaris, pengusaha, dan yang lainnya melenceng dari tujuan bersama, yaitu kemaslahatan anggotanya. Para pemimpin organisasi cenderung membentuk kartel yang notabene hanya mengakomodir beberapa gelintir orang saja. Untuk membahas hal tersebut, bersama saya saat ini, Bapak Sugeng Teguh Santoso, di mana beliau adalah Ketua IPW dan anggota Dewan, pejabat sekarang ya Pak. Oh, tapi saya terkait organisasi advokat, saya ini pendiri 4 organisasi advokat. Peradi 2004, Peradi yang sekarang disebut Peradi Soho itu, Peradi Rumah Bersama Advokat 2015 saya dirikan. Sekarang Peradi Pergerakan 2020 saya dirikan. Dari 2024 itu apa? 2004 Peradi Soho itu ya, Peradi yang dulu masih wadah tunggal ya. Jadi saya 4 organisasi saya dirikan. Juga saya penyusun kode etik ya. Jadi saya sangat paham ya soal organisasi advokat, kemudian jatuh bangunnya ya. Saya sangat paham. Ya, Pak, tapi kali ini aku mau minta pendapat Bapak terkait dengan kartel atau sekelompok orang yang menguasai organisasi-organisasi tertentu. Kalau menurut saya sih lebih tepat sebut oligarki ya. Oligarki itu adalah sekelompok orang atau beberapa organisasi ya yang memiliki kekuasaannya pada bentuk kekuasaan apapun. Kemudian mereka mengontrol ya kekuasaan, membagi habis kekuasaan itu antara mereka ya, mengatur kekuasaan itu impact daripada hasil dari kekuasaan itu diatur oleh mereka sendiri. Dan mereka yang kemudian mengkooptasi kekuasaan tersebut. Kalau ini organisasi, ya organisasi itu dikooptasi ya oleh orang-orang ini. Padahal orang tertentu. Padahal kalau namanya organisasi modern, kalaupun itu organisasi profesi, ada anggaran dasar, aturan main ya. Tapi mereka kemudian mengkooptasinya dengan cara-cara yang juga legal gitu, mengesankan legal. Tapi sebetulnya penuh dengan satu rekayasa gitu ya. Direncanakan, ada intrik, main intrik, kemudian menggeser orang-orang yang dia tidak suka. Ada yang misalnya terpilih secara demokratis pada level di bawah, dia bukan orang-orangnya dia tidak mau tidak mau dilantik ya. Tidak diterbitkan SK-nya dengan berbagai. Jadi bikin susah aja Pak ya? Iya, tidak dilantik. Karena kalau dilantik ini akan menjadi oposisi nih. Berpotensi untuk menjadi oposisi, menjadi kompetitor dalam perebutan puncak kekuasaan sebagai ketua umum misalnya. Ini oligarki nih ya. Jadi gitu. Nah, kalau saya lihat di organisasi advokat juga ada. Bagaimana ya, saya melihat ada seorang ketua umum organisasi ya.
Pradi gitu ya, Pak Oto Hasibuan itu sudah 2 kali memimpin organisasi, kemudian jeda 1 kali lagi masih mau memimpin lagi. Tapi ada kalau kayak seperti itu yang Bapak bilang, artinya kurang kader dong, Pak. Iya, artinya kan menunjukkan tidak berhasil ya pengkaderan ya. Kalau kami ya di pergerakan, kami itu membuat antitese daripada fenomena ataupun praktek yang mereka lakukan. Dalam anggaran dasar kami, Persaudaraan Profesi Advokat Nusantara ditegaskan bahwa ketua umum hanya 1 kali, periodenya 4 tahun. Dan itu termaktub di anggaran dasar. Anggaran dasar ya, kami tegaskan itu. Jadi saya mendorong supaya terjadi satu regenerasi ya. Banyak sebabnya orang mau di puncak kekuasaannya ya, menikmati privilege ya, mengontrol aset ya, mendapatkan keuntungan dari posisi organisasinya, keuntungannya macam-macam ya. Dia bisa menempatkan orang-orangnya, bisa mengatur, apalagi apabila organisasi ini menghasilkan banyak uang. Atau ada juga orang itu duduk di sana mempertahankan mati-matian supaya tidak terjadi peralihan kepemimpinan, supaya takut boroknya nanti terbongkar. Kalau bukan dia ataupun kelompoknya yang berkuasa. Diaudit misalnya ya. Kebijakan yang lalu diaudit. Tapi ini bisa diakalin nanti dengan satu penerimaan pertanggungjawaban. Di ujungnya nanti kalau memang terjadi ya di Munas diterima segala macam. Banyak triki-triki yang terjadi. Saya pernah mengetahui ya, itu terjadilah di organisasi advokat ya. Dan organisasi advokat kita memang ternyata mewariskan ya, maksudnya para senior-seniornya dari dulu mewariskan satu sifat buruk ya. Apa tuh, Pak? Perpecahan ya. Kemudian perpecahan, intrik-intrik ya. Manipulatif. Intrik-intrik lah kita bisa bilang. Kalau manipulatif itu kan kesannya jahat ya. Kemudian ada lagi pengen berkuasa terus ya. Jadi seperti itu yang membuat tidak ada regenerasi. Artinya orang keluar dan membentuk organisasi tandingan. Karena ada itu, karena tersumbatnya saluran demokrasi di dalam organisasi. Tapi sebenarnya banyak advokat-advokat yang qualified, Pak ya, sebenarnya yang bisa menjadi pemimpin. Iya banyak ya. Tapi saya juga berharap yang advokat qualified ini setelah duduk di organisasi juga jangan bercokol terus gitu ya. Kalau udah duduk aja bercokol dia. Udah kayak ini iklan apa tuh, Kursi Likna ya. Apa tuh kalau sudah duduk lupa berdiri. Ya, mungkin dengkulnya udah lemes gitu ya. Pak, aturan main dalam organisasi, dalam hal ini kan nafasnya organisasi adalah anggaran dasar dan aturan rumah tangga. Itu kan kerap untuk melindungi segelintir orang ini kan kerap diubah, perubahan anggaran dasar, terus apain gitu, dikutak-atik gitu. Itu menurut Bapak gimana? Ya itulah, kalau oligarki yang berkuasa ya, maka prakteknya dia mengamankan kekuasaannya dan kroninya, prakteknya supaya kekuasaannya bertahan dan dia bisa mendapatkan privilege dari kekuasaan itu dan kroninya. Maka supaya terlihat legal ya, aturannya diotak-atik gitu ya. Seperti misalnya pada 2015 ya, pada 2015 itu ada trik Munas yang harusnya Munas Pradi ketika masih wadah tunggal. Munas itu harusnya berlangsung secara demokratis, dibubarkan oleh ditunda. Oh iya, tidak dilaksanakan Munas, bukan ditunda, tidak dilaksanakan. Munas itu ditutup tanpa keputusan ya. Kemudian bubar. Ini kan satu tindakan tidak bertanggung jawab ya, yang saya katakan. Inilah cikal bakal perpecahan organisasi Pradi.
akibat saluran demokrasi yang dibuka dalam Munas yang menurut aturan tersumbat, maka para calon advokat melanjutkan Munas, terbentuklah RBA ya, Pradi RBA. Ada juga kelompok lain kemudian juga membentuk Pradi SAI ya. Ya karena biang keroknya itu yang tadi memutuskan bahwa Munas itu ditutup tanpa pernah dilaksanakan. Itu kan Saudara Otto itu yang melakukan. Saya adalah pelaku sejarah. Kalau mau dibantah boleh. Ya, saya menunggu gitu dalam satu debat terbuka. Sebetulnya saya ingin ya ada debat terbuka kisruhnya organisasi Pradi ini bagaimana. Nanti hukum ini bikin itu Pak. Ya, saya berharap Saudara Otto bisa hadir ya. Boleh para pendukungnya hadir ya. Nanti dari kelompok lain misalnya dari kelompok RBA dihadirkan, dari kelompok SAI dihadirkan. Tapi bibit-bibit perpecahan ini dimulai dari 2010 di Pontianak Pak, dengan One Man One. Nah, waktu itu tapi saya harus memberikan satu disclaimer. Bukan satu apresiasi tinggi ya. Untuk siapa? Untuk Bang yang ketua AA itu. Aduh, saya udah lama ketemu Bang. Ya Napul. Bukan dong, omnya Hari Ponto ini. Denny Kailiman ya. Saya harus kasih apresiasi loh sama Bang Denny loh ya. Pak Denny Dia kan waktu itu ingin juga ikut kontestasi ya. Kontestasi untuk bisa jadi ketua umum. Dan dia merasa yakin bisa menang dengan dia minta bahwa ada dirubah anggaran dasar dari sistem perwakilan proxy menjadi one man one vote. Ya. Dan Bapak ikut tanda tangan di. Ya, dalam Munas itu kemudian kan terjadi perdebatan, ya perdebatan. Tapi Munas itu berlangsung, tidak ditutup, ya, tidak menutup pintu terhadap Bang Denny berdebat, ikut kontestasi. Walaupun dalam putusan katakanlah putusan untuk one man one vote itu kalah, ya Bang Denny. Tapi dia legowo, tidak membuat perpecahan. Gitu, dia mengaku ya sudah saya kali ini menerima bahwa one man one vote itu diberlakukan untuk Munas 2015 ya. Yang kemudian ditutup, dibubarin karena pasti akan kalah nih, dia tahu nih. Tapi berita acaranya hilang katanya Pak. Iya. Bukan berita acara hilang, tidak ada Munas. Yang melanjutkan itu adalah peserta lain dalam ruangan daftar hadir ya. Daftar hadirnya itu waktu itu kalau udah 41 apa 42 DPC yang tersisa ya. Ya DPC yang juga nggak utuh gitu ya. Itu waktu Bapak jadi sekjen ya? Saya waktu itu wakil ketua umum terakhir di mana di mana yang itu? 2010. 2015. Kalau 2010 saya sekjen. Apa bukan? Saya nggak pernah sekjen Pradi Tunggal. Saya sekjen Pradi RBA. 2010 waktu itu saya wakil bendahara Pak ya. Tapi waktu itu saya sudah juga di Dewan Kehormatan. Ya, ya. Pak, melihat perjalanan organisasi advokat dari masa ke masa, itu kan Bapak adalah pelaku sejarah dan ikut turun juga, termasuk hilangnya berita acara yang 2010 yang sampai sekarang tuh masih teka-teki di mana sih sebenarnya. Berita acara yang mana? Berita acara one man one vote itu. Oh, yang di Munas itu. Oh, saya nggak tahu. Yang 2010. Saya memang waktu itu sebagai pimpinan sidang, tapi berita acara itu saya tanda tangani. Soal hilangnya saya nggak tahu. Ya. Kita masih bertanya-tanya sampai sekarang di mana. Saya nggak tahu apa benar itu hilang apa tidak. Nggak mungkin dong berita acara hilang. Ya? Hilang Pak, buktinya nggak terkuak. Oh, saya nggak tahu. Saya nggak mengikuti lagi. Nah, dengan perjalanan organisasi advokat yang dari masa ke masa Bapak udah tahu bagaimana dan pasang surutnya seperti apa. Apakah benar di organisasi advokat dimanapun itu, karena organisasi advokat semuanya pecah nih, itu kurang kader? Enggak, menurut saya sih organisasi advokat nggak kurang kader ya. Tapi memang harus berani menunjuk orang-orang muda lah, pengganti ya. Bukan kurang kader, ada, harus ditunjuk. Jadi begitu. Dan harus berani lah. Kalau menurut Bapak,
Kalau di Peradi itu aku nggak mau Peradi mana karena kasusnya sama di Peradi RBA, di Peradi SAI, di Peradi Rawamangun itu kasusnya sama Pak, bahwa darah itu kental dari organisasi asal. Jadi dikuasain sama misalnya Ikadin, Oh KAI iya, susah, itu iya. gimana tuh? Itu yang terjadi ya. Sebetulnya itu sih nggak ada masalah ya. Ada masalah bahwa dia punya preferensi nilai atau kedekatan pada organisasi asal. Yang penting ketika dia memimpin, dia berada di atas semua kelompok golongan, ya, dan berani bersikap demokratis, ya. Nah, kalau orang yang mau sikapnya demokratis, berdiri di atas semua golongan, tidak punya kepentingan personal ya, misalnya kepentingan keluarganya, anak bininya, saudaranya, semuanya, kromi-krominya dikasih posisi ya, itu kan nggak mencerminkan organisasi modern. Jadi merit sistemnya itu nggak jalan gitu ya. Nah, yang model begini biasanya akan ngotak-ngatik aturan ya, atau karena dia sudah terlanjur lama bercokol, orang-orang sekelilingnya itu tidak kritis. Waktu zaman saya, Pak Otto itu saya kritik di depan rapat, di depan pendukungnya. Pasca pasca Munas yang bubar itu, ya. Ada rapat di Peradi, yang lain tidak mau datang, saya datang. Makanya dia agak sebel sama Bapak. Iya. Bapak juga sebel adanya. Enggak, saya nggak sebel, saya justru menunggu dia untuk kita ada forum terbuka pertanggungjawaban dia. Dia masih harus diminta pertanggungjawaban atas pecahnya organisasi advokat. Makanya saya melihat ketika dia mau tampil bilang mempersatukan advokat, saya ketawa gitu, nggak tahu malu gitu menurut saya, ya, gitu loh. Jadi kan harus diingat dong, peristiwa pecahnya organisasi advokat itu dimulai oleh tindakannya Pak Otto 2015 yang menutup itu Munas. Coba kalau tidak Tanpa alasan itu. dibuka terus, yang tidak akan pecah ya. Kemudian akibat perpecahan itu Mahkamah Agung menerbitkan surat edaran SKMA 73. Iya, SKMA 73 yang membuka kesempatan organisasi-organisasi lain untuk bisa mengajukan sumpah ya. Ya pada satu sisi itu demokratis. Akhirnya dulu Mahkamah Agung begitu melindungi Peradi, akhirnya sudah tidak bisa lagi. Peradi dalam arti Peradi wadah tunggal ya. Peradi yang pertama kali ya, karena udah nggak bisa lagi. Ya itu Berarti Bapak berapa mendukung multibar dong sekarang? Itu satu keniscayaan, satu yang tidak bisa dihalangi lagi dalam sejarah. Kalau organisasi advokat sudah tidak bisa lagi tunggal. Dulu dicita-citakan tunggal, Ikadin sebagai warga tunggal pecah. Jadi saya pun mungkin termasuk orang yang harus introspeksi ya. Mungkin bisa juga saya adalah orang yang ikut berdosa. Karena apa? Karena saya membentuk pergerakan, menambah lagi jumlah organisasi advokat. Ya itulah, kalau kita mau introspeksi seperti itu ya. Ya, Pak, terkait legacy untuk advokat-advokat muda nih. Perpecahan ini suka nggak suka, mau nggak mau itu adalah legacy yang Bapak dan teman-teman Bapak wariskan untuk para junior-junior Bapak. Kan Bapak salah satunya senior advokat. Bagaimana Bapak memandang hal ini? Tumbuhnya organisasi advokat tidak bisa ditahan lagi. Yang paling penting adalah, tapi aku mau ingetin Bapak sekarang dewan loh. Maksudnya multibar, Bapak mendukung multibar? Mendukung multibar karena cuma SPI yang nggak pecah ya Pak? Enggak, SPI nggak pecah. SPI nggak pecah. Katanya Kak Jenny Martin itu karena ada lem katanya, yaitu Bapak. Makanya nggak berani pecah. Pak Trimedia lah, dia tokohnya ya. Tidak bisa ditahan lagi. Organisasi ini menjadi multibar,
akan muncul lagi organisasi-organisasi lain bersamaan dengan tumbuhnya demokratisasi berorganisasi. Semua organisasi yang tadinya tunggal juga udah pecah. Terakhir nih PWI pecah ya. Kadin pecah ya. IDI pecah juga. Jadi sudah, itu adalah tuntutan zaman. Yang paling penting adalah kalau dia organisasi profesi, tanggung jawab pimpinan organisasi untuk meningkatkan profesionalisme, meningkatkan peran serta mereka di dalam membangun masyarakat sesuai dengan keahliannya. Peran serta mereka terkait pergulatan masyarakat miskin ya, yang saat ini mengalami penderitaan karena kekuasaan pemerintah tidak beruntung. Apa-apa sekarang dipajakin. Parkir aja kita kena pajak ya. Sekarang sudah naik pajak semuanya nih ya. Tidak beruntung. Nah, profesionalisme di kalangan advokat dan panggilan jati diri advokat sebagai pembela hak asasi manusia itu yang perlu saat ini kita revitalisasi. Ya, kita kembangkan kembali, kita bangkitkan kembali spirit Peradin dulu ya, sebagai advokat, sebagai human right defender, advokat sebagai insan hukum yang mendambakan keadilan untuk Indonesia, itu kita revitalisasi. Peradin tuh dulu tuh tahun 61 kalau tidak salah. Dia menegakkan tiga sikap ya. Satu, bahwa organisasi advokat menegaskan diri untuk menjaga Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Fenomena sekarang kan organisasi advokat cawe-cawe dengan orang-orang politik ya, gandeng-gandengan dengan orang politik, itu tuh haram. Dulu tahun 61 haram. Pelaku yang sekarang itu orang yang dilahirkan dari Peradin ya, dengan politisi, dengan ini ya, mau ditunggangi bersama-sama menangani satu perkara, itu haram zaman dulu. Masa seorang advokat bersama-sama menangani kasus dengan seorang politisi, itu haram tuh kalau buat advokat, apalagi advokat-advokat dari YLBHI dulu ya, apa yang dilatih Bang Buyung. Yang kedua, Peradin itu pernah meneguhkan sikap bahwa para advokat Indonesia ya harus terlibat dalam pergumulan masyarakat miskin, masyarakat Indonesia dalam mencari keadilan. Tapi itu termaktub Pak di Undang-Undang Advokat pasal 24 tentang pemberian bantuan hukum cuma-cuma. Aduh, itu mah sangat apa? Pasal tempelan aja gitu Pak. Sangat apa ya? Sangat kecil sekali ya. Karena kalau mau dibedah itu ya, itu sebetulnya harus lebih dalam lagi. Sekarang kan penghargaan kepada, ada tuh penghargaan hukum online, Pradi, kepada orang-orang yang memberikan bantuan hukum. Itu sih bagus saja ya. Tapi kan dia nggak merekam secara lengkap. Sebetulnya ada orang-orang yang mempertaruhkan kebebasannya, keselamatannya, membela orang-orang di pedalaman ya. Ini organisasi saya ini baru 3 minggu ini ya, Pradi Pergerakan ini melatih 20 orang sarjana hukum dari masyarakat adat Nusantara. Mereka sedang kita latih di pusat pelatihan di Bogor menjadi advokat. Hari ini dia ujian ya. Setelah 3 minggu mengikuti pendidikan khusus profesi advokat, mereka ujian. Mereka dari suku anak dalam Sumatera ya, kemudian dari Halmahera, dari Papua ya, kemudian dari Kalimantan ya, suku Dayak ya, kemudian dari berbagai kelompok masyarakat adat kita adakan. Supaya apa? Supaya mereka bisa membela masyarakat adat yang kemudian tertindas karena investor ya. Nah, ini dipikirkan juga. Saya berharap ya masing-masing juga memikirkan lah ya. Pradi yang lain juga memikirkan. Kalau kita sama platformnya, organisasinya berbeda, tapi platformnya human right defender,
akan bagus, ya. Bagaimana seorang Buyung Nasution bisa menginspirasi, ya, menginspirasi orang banyak untuk menjadi human right defender, ya. Kemudian itu yang perlu kita contoh. Bagaimana Todung Mulya Lubis juga bisa menginspirasi, ya. Todung masih bisa saya bilang begitu, ya. Jadi seperti itu. Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan untuk para advokat muda, di mana sekarang mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus mau mengaku bahwa mereka gamang terkait dengan banyaknya organisasi advokat ini. Sebetulnya bukan gamang banyak organisasi advokat. Mereka gamang karena tidak ada teladan yang baik, ya, dari para senior. Yang dipertontonkan modelnya doktoran, ya. Kemudian advokat yang celometan, ya. Celometan. Advokat apalagi yang dikit-dikit konferensi pers, ya. Padahal di dalam kode etik dikatakan gini loh, ya. Advokat tidak boleh mencari publisitas yang berlebihan untuk dirinya sendiri, kecuali ada prinsip-prinsip hukum yang harus dipertahankan. Advokat itu nggak boleh kebanyakan tampil di televisi, ya, apabila tidak ada prinsip hukum yang diperjuangkan. Kalau perkara-perkara personal perdata itu nggak ada nilai-nilai hukum yang diperjuangkan. Ada nilai hukum yang diperjuangkan apabila sedang membela masyarakat adat, ya, orang tergusur, ya, kasus Vina ini, ya. Ya ini kan membela prinsip-prinsip hukum. Kan dibela teman. Nah, Pradi, ya kan Pradi, saya harus apresiasi di sini. Pak Oto juga. Iya, ya menurunkan tim, ya. Tapi dia saya kritik kok bareng-bareng Deddy Mulyadi, ya. Itu kode etik melarang loh bahwa advokat tidak boleh memberikan hak kepada orang yang bukan advokat bersama-sama dengan dirinya membela satu perkara sedang ditangani. Dia masih ingat nggak soal kode etik itu? Kalau saya dulu Dewan Kehormatan saya periksa, walaupun dia ketua umum. Saya dulu pernah loh mau memeriksa pengaduan terkait dengan ketua umum, tapi saya ditahan oleh siapa? Orang yang sangat saya hormati, siapa? Almarhum Bapak Leonard Simorangkir. Ya, saya orangnya kan independen. Kita mah nggak ada khawatirnya. Karena jadi kalau orang Sunda itu Bapak ambek kapegung gitu ya? Nggak ngerti saya ambek kapegung. Mau marah tapi nggak bisa marah gitu? Oh, enggak, kalau saya marah aja, ngapain nggak marah. Ini kan saya ngomong, ya. Ngomong kan sesuatu yang saya alami. Nggak perlu dibahas lagi cerita itu karena udah almarhum kan? Iya, ya. Jadi kalau ya itu, ya, karena beliau janganlah, karena ketua umum itu adalah simbol kita, ya. Ya makanya Bapak turun dikit. Iya. Ya. Kalau saya bilang nggak benar dong, ya, karena itu ditunggangi kepentingan politik. Atau, nah, ya, memang konsep nilai di dalam berpraktek advokat itu sudah mulai bergeser. Nah, mungkin kita perlu duduk bersama merumuskan kembali, memperbarui kode etik itu, ya. Tapi menurut saya prinsip-prinsip kode etik itu masih tetap relevan. Kan saya bisa bicara gini kan salah satu penyusun, ya. Oke. Terima kasih Bapak waktunya. Iya. Jadi teman-teman begitu ya, bahwa itu bukan kartel tapi geng ya Pak. Oligarki yang dipelihara. Oligarki yang memang terbentuk karena kelamaan bercokol. Bayangin aja 20 tahun nggak bosen apa. Kalau saya aja ada jeda 5 tahun. 5 tahun, tapi kan sebagai pihak yang kontrol juga. Oke, terima kasih Bapak. Selamat malam.